membuat segalanya jadi mungkin. Takut, lelah, sudah tak dirasa oleh Okta, Rizal, dan Aang. Dengan bermodalkan sepeda, mereka bertiga menyeberangi pulau, melintasi lautan, menempuh jarak 585 km demi Bunda. Datang yang tiga. Mak, aku nak berangkat. Nama ibu, oh ye, ibu aku tu abang ada masalah lah dengan bapaknya tu. Jadi terus kacau. Mak minta duit simpan aku, kunjuk ke duit 3,5. Kisah heroik ini menggegerkan pengunjung di Merak. Petugas ASDP bahkan mengantarkan ketiga bocah ini hingga ke rumah orang tuanya. Ya, di momen Lebaran, anak-anak ingin melepas rindu bersama ayah dan bunda. Setelah terpisah lama karena harus tinggal bersama nenek di Palembang, di sana mereka membantu sang nenek bekerja sebagai buruh serabutan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, MNC Media memberitakan. Untuk dua Satu, dua, tiga. Aduh, ini adik-adik pada naik sepeda ngapain nih? Ya ampun, ini loh Ini Yo. ini kakaknya sama abangnya lagi siaran, Toto Main lewat naik sepeda, aja, main lewat iya. aja. Sini, gabung. Kenapa ini pada main sepeda sih? Pada dari mana ini naik sepeda? Dari Palembang, Kak, Astaga, mereka, Kak. dari Palembang? Ini kalian dari Palembang? Sepedanya taruh dulu, gabung yuk. Sini gabung. Kita sekarang langsung. Oke, pemirsa Ya, di sini sepedanya sudah ada lengkapin Aang, dulu. Rizal sama Okta. Nah, ini mereka sudah hadir di studio. Kalau tadi Anda melihat informasi, Sini, yuk sini, silakan Aang, sini. sini. Rizal Nah, sini. yang memang Aang sudah sini. viral di media sosial di mana 3 anak ini niat duduk. sekali dari Palembang menuju Jakarta ingin bertemu dengan Ibu Sulastri. Apa Ya kabar Ibu? Baik ya. Nah, ini kita akan Baik. berbincang bersama mereka di mana 2 anak ini adalah anak dari Ibu Sulastri, betul ya? Dan 1 adalah anak tetangga. Nah, dan mereka niat sekali untuk langsung mau bertemu dengan ibunya yang ada di Jakarta. Kok bisa sih kalian nggak masuk angin apa dari Palembang Jangan ke Jakarta? emosi dong, Nana. Langsung keluar cakap Melayu aku kalau kayak gini ceritanya ya. Nggak, Nana jangan emosi dulu karena sebenarnya mereka loh. ini yang sangat menginspirasi karena Nggak ingin masuk bertemu, angin, nggak ingin sakit-sakit bertemu dengan badan Ibu kalian. Sulastri loh. Iya. Diketawain sama Okta. Kayak ketemu sama tetangga sendiri ya Okta ya. Iya, kayak ketemu sama tetangga di saudaranya di Palembang, Palembang. ya. Nah, tapi kita akan berbincang bersama Ibu Sulastri. Ibu Sulastri bisa cerita sedikit sebenarnya apa sih yang membuat ketiga anak ini, terutama 2 anaknya Ibu Sulastri ya, yang akhirnya memang niat datang dari Palembang menuju ke Jakarta. Katanya kangen sama orang tua. Kangen sama orang tua. ibu. Nah, selama ini emang Ibu Sulastri sudah berpisah berapa lama dengan mereka? Hampir 2 bulan. Nggak lama sih. Baru 2 bulan aja. Iya. Oh rindu kali rupanya. Ya ampun. Nana, emosi ya. Nah ini ternyata Soalnya mereka naik sepeda loh, itu kan yang penyakit namanya. Oh gitu ya, tapi kita coba ngobrol Oh, nih iya, ya boleh, bersama. boleh. Ini Mau abangnya Okta ya, nggak bisa? Okta yang naik sepeda sendiri. Iya. Lalu juga ini sama siapa 2 ini? Ini Aang. Aang dan Ini Aang, ini yang Rizal. anak tetangga mana? Yang anak Ini tetangga. Itu anak tetangga. Oh, Aang yang akhirnya berboncengan berdua, mereka ini naik sepeda. Aku mau tanya sama Iya, Aang. coba. Aang nggak dicari sama Nggak orang tuanya? nyariin mamamu di sana, hah? Nyariin, terus apa kau bilang? Bilangnya Palembang. Bilang Mau ke Palembang? Bilang mau ke Jakarta maksudnya. Iya mau ke Jakarta Marah nggak mama di sana? enggak. Enggak. Orang baru nyampe langsung meluk. Orang baru nyampe langsung meluk. Oh, ini dia katanya. Nah, Itu ini dia Ibu ya. Sulastri kita melihat memang ternyata anak-anak ini sebenarnya cukup nekat begitu ya. Akhirnya Itu mereka, kelihatan dari Okta. bertemu begitu dari Palembang menuju ke Jakarta. Jakarta, ya. Ternyata memang ini sudah tidak bertemu 2 bulan, tapi Iya. memang kalian punya jarak yang cukup jauh beberapa tahun begitu ya. Sama orang tua. Sama orang tua. Naik sepeda. Maksudnya sudah ya Allah. Pusing banget aku ini sudah di. Oh gimana? Gimana, Mbak? Coba cerita. Okta cerita Mau diralat, ya. mau diralat Nah ini kan sama mau Okta. meralat nih, Okta mau meralat Okta gimana udah pakai cerita, clip coba on, yo, ceritain udah Okta. pakai clip on Perjalanannya kenapa akhirnya mau ke Jakarta ya? Coba cerita Gimana, pelan-pelan dong, gimana? biar kita tahu nih gimana nih. Cerita pelan-pelan dong. Gimana Okta, gimana coba, tak? Jadi Okta dari mana tuh? Dari awalnya? Palembang nih. Dari Palembang, Coba dekat lebih dekat dong mic-nya. malam takbiran. Malam takbiran. Malam takbiran itu pertama belum berangkat. Oh, belum berangkat. Belum berangkat. Kalau udah habis takbirannya baru. Sama juga Udah berangkat tuh. Udah mau lebaran baru berangkat ke Indralaya. Indralaya itu di mana? KM 32.
Di Kertapati. Kertapati sih. Jaraknya dari Palembang berapa lama itu ke Indralaya itu? Jauh. 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 Sekitar berapa tuh? Tapi dari Palembang memang niat mau ke Jakarta, memang niatnya. Iya, tapi Apa cuma kalau main itu ke kan Indralaya aja? kalau dia capek banget mah ngomong sama Kapolres di Kapolres. Indralaya. Oh, akhirnya kalian ngomong kalau mau ke Jakarta karena sudah begitu capek perjalanan ke Indralaya tadi. Bukan ke ke Indralaya dulu ngomong sama Kapolres. Nah itu berapa lama waktunya ke Indralaya dari Palembang? Itu bisa sehari. Sehari Seharian. naik sepeda tadi ya. Lalu sampai sana, lalu gimana lagi selanjutnya? Istirahat dulu kalau udah sehari di situ. Istirahatnya di mana, Di Okta? Kapolres. Di pos polisi. Di pos Oke. polisi. Pas Oke. itu kan udah ketemu Kapolres. Ngomong gini, adik saya ngomong gini, Pak bisa tolong saya nggak ke Jakarta Pak? Berhentiin truk kayak apa? Gitu ya kan. Oh belum lancar deh kata Kapolresnya. Kamu belum bisa dulu kalau mau balik ke Jakarta, Jakarta itu jauh banget. Oh katanya gitu, Jakarta itu Iya, jauh banget. pas itu katanya dititipin dulu di tempat anak apa tuh tempat anak panti tuh. Oh sempet dititipin dulu? Berapa Ditipin cuman sehari doang. Sehari, terus? Udah sehari kagak betah di situ. Udah ada truknya, saya pergi tuh pas pura-pura beli Berarti makanan nggak permisi pergi? Enggak, manjat dia. Oh astaga. Bertiga pakai sepeda. Iya. Pakai sepeda lagi. Nah ini pertanyaan saya buat Okta. Okta apa yang membuat tergerak begitu ingin pergi ke Jakarta menemui ibu sebenarnya? Ya mau ngeliat di Jakarta aja. Mau lihat Jakarta? Mau ngeliat adik-adik. Mau ngeliat Oh, adik-adik. gitu. Kangen gitu ya. Makin pinter nggak, kalau makin goblok jangan dah. Jangan kayak disamain orang lain. Oh gitu. Oke. Nah ini ternyata akhirnya sudah bertemu gitu ya Ibu. Dan walaupun memang sebenarnya kita cukup kaget karena anak-anak ini begitu nekat gitu ya perjalanan mereka. Dan akhirnya kalian sempat ke Lampung dan akhirnya diberangkatkan menggunakan kapal begitu ya? Bukan, kalau pertamanya kan jalan dulu kan dari Indralaya, jalan nyampe setengah jam, berhenti nungguin bis. Nungguin bus dulu? Raja Basa, ke Raja Basa, turun Raja Basa, stop dulu, stop di rumah Pegadang 4. Oke. Terus ada bacaan tiket penyeberangan. Nah, dia ini mau beli, dibantu sama kapten kapal ya kan. Suruh katanya gini dulu, Okta, Ijal, Aslam katanya gini, kalau kamu mau beli tiket penyeberangan nggak usah dah, mendingan kamu makan dulu. Habis makan, Ijal sama si Lebih dekat Aslam, mainnya, coba. Habis makan. Ijal sama Aslam langsung mandi tuh, habis makan. Udah habis makan langsung dianterin, nyampe Bakaunik maghrib. Pas udah nyampe Bakaunik maghrib, baru tuh masuk kapal, nyampe di pelabuhan Jakartanya jam 9. Baik, dan tetap membawa sepeda kalian tadi itu ya? Iya, Tetap membawa sepeda kalian tadi? enggak, emang disuruh sama kapten kapalnya Oh, tetap disuruh bawa kapten kapalnya. Nah, ini kalian masih ingat siapa bapaknya? Pak Rizky sama Pak Pak Rizky. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Rizky dari petugas ASDP yang memang membantu mereka ASDP. akhirnya. Iya, akhirnya menyeberang ke pelabuhan Jakarta ya saat itu ya. Oke. Pelabuhan apa Merak Iya, ya? Merak, Oke, pelabuhan Merak. kita Selamat sudah pagi, terhubung. Selamat pagi, Pak Rizky. Iya, pagi Pak. Ya, Pak Rizky, ini kita akhirnya sudah bertemu dengan 3 anak yang akhirnya sempat bertemu dengan Bapak juga dan akhirnya mereka menyeberang ke Jakarta. Bisa diceritakan sebenarnya kronologinya akhirnya Anda bisa bertemu juga dengan mereka, Pak? Iya, ada Okta Ijal sama Aslam ya. Ya, gimana Pak? Maaf Pak. Ya, jadi kan pas saya kan memang keliling ya. Keliling itu kita buka 3 buffer zone sebutnya. Ada di Raja Basa, ada di Pegadang 4, dan ada juga di Masjid Kaliarga. Jadi untuk program kita untuk mengurai kemacetan, mengurai antrian. Baik. Nah, jadi ceritanya itu sekitar jam 2:15, saya lupa tepatnya atau 2:30 gitu. Jadi pertamanya ada anak kecil masuk, itu si Ijal kalau nggak salah, Ijal masuk, dia badannya lusuh kan, keringetan semua, tiba-tiba langsung duduk di tenda kita di depan kipas angin. Jadi memang di tenda Bapaknya itu ada beberapa fasilitas kayak ruang tunggu, terus tempat bermain anak kayak gitu. Nah, saya awalnya mikir ini warga sekitar, karena kalau siang memang warga sekitar banyak yang datang anak-anaknya, dia main
di ruang area bermain anak, ada pos-posan dan yang lainnya. Jadi saya cek dulu. Dia memang suatu kondisinya basah sekali, badannya dengan keringat. Mungkin karena panas ya cuacanya, jadi saya nggak terlalu hiraukan gitu ya, nggak apa-apa anak-anak warga ini main. Nah cuma tiba-tiba Aang datang ke counter, dia bilang dia mau beli tiket katanya. Waktu itu dia pegang uang 20.000 nggak salah. Nah terus petugas saya tanya kan, SOP-nya kan memang ditanya, kok ini anak bilang beli, ditanya orang tuanya mana deh. Terus kata dia, oh nggak ada. Terus ditanya, mau beli tiket penyeberangan, naik apa? Dia bilang naik sepeda sama abangnya. Akhirnya saya dipanggil sama petugas saya. Terus dia bilang, Pak ini ada yang mau beli, ada kecil, tapi nggak ada orang tuanya. Akhirnya saya tanya sama dedek, mau kemana? Mau ke Bakau, kata dia, mau nyebrang ke Jakarta. Terus saya tanya sama siapa, dia nunjuk tuh abangnya Ijal. Akhirnya saya samperin abangnya, dari mana deh? Saya tanyakan. Terus dia bilang dari Palembang, naik sepeda. Nah dari situ langsung saya mikir, wah ini apa benar ya. Akhirnya saya tanya sama Aangnya, kamu berapa orang? Bertiga, katanya. Satu lagi abang saya di depan, itu si Okta. Karena dia kan sempat jatuh kalau nggak salah, jadi kakinya agak luka. Ya jadi akhirnya saya juga nggak ngeliat sepeda soalnya di depan. Akhirnya pas saya bilang coba panggil abangnya, saya ikutin abang ke depan, datang benar ternyata. Jadi dia 2 sepeda, si Okta pakai sepeda, si Ijal sama Aang bersengan pakai sepeda. Nah dari itu saya langsung bilang ya udah coba makan dulu deh biar ceritanya jelas, bilang gitu. Terus tapi yang saya kaget tuh si Aang benar-benar memang pengen nyebrang ya, mereka mentalnya bukan mental kemis. Jadi mereka bilang, Pak saya mau nyebrang ini, saya mau bayar cuma punya uang ini kata dia. Jadi langsung saya bilang udah nggak usah pikir dulu. Baik Pak Rizky, akhirnya mereka akhirnya mereka diseberangkan begitu ya menuju ke Jakarta ya saat itu ya. Setelah ada bercerita lengkap ya udah saya seberangkan. Dan memang kita komit langsung antar aja deh sampai rumah. Oke. Kita mau ke Okta nih. Ya. Okta, terutama Okta deh. Pertama apa yang mau disampaikan dulu kepada Pak Rizky yang akhirnya mau mengantarkan kalian bertiga ke Jakarta nih? Apa yang mau disampaikan nih ke Pak Rizky sekarang? Kalau Oke, mic-nya boleh? Coba. Kalau dari Pegadang 4 itu emang udah dari itu pas sudah ngeliat saya nih udah mau menolong saya. Udah menolong begitu ya. Jadi ini mau berterima kasih kepada Udah terima kasih. Oh, udah Pas terima kasih. udah nyampe pelabuhan udah ganti supir lagi. ganti supir. Nama dia ASDP juga, temannya Pak Rizky juga. Oke, yang sudah menyambut kalian ya. Namanya Pak Agung. Nah, Baik. boleh disampaikan kembali. Mungkin disampaikan ke Ada satu lagi Pak Rizky. teman Pak Satu Agung lagi. itu. Oh, ada Pak Agung. Iya. Oke. Pak Agung. Pak Agung ya. Ya, mungkin Baik. Bu Sulastri atau mungkin Okta mau menyampaikan kepada Boleh, Pak Agung langsung juga. saja ini berterima Ibu, kasih. mumpung kita langsung terhubung bersama Pak Rizky, Aha. boleh sampaikan apa ini, Bu? Terima kasih Pak Rizky sama Pak Agung atas telah mengantarin anak saya ke Jakarta. Itu aja. Oh, oke. Itu dia ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan langsung ini ke arah kamera, boleh melihatnya ke sana, Bu? Iya. Gua ngeliatinnya di Saya. sana. Oh, Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Agung sama Pak Rizky telah mengantarkan anak saya ke Jakarta. Gitu aja. Iya, Terima kasih Terima Pak kasih Rizky. banyak Pak Rizky. Dan sama-sama. akhirnya memang mereka bertemu, bahkan Okta ini sempat jatuh ya. Oktanya kenapa bisa sempat jatuh itu bisa cerita? Sempat jatuh itu semenjak ada jalanan ada tinggi, ada yang di bawah. Saya sebenarnya mau ngambil di arah tinggi. Oh, ada tanjakan. tanjakan. Tanjakan itu Oke. sebenarnya kan mau ngambil arah atas itu. Sepeda itu langsung mau ngambil ke arah atas, dia langsung robos ke bawah lagi, jatuh. Oke. Oke. Ini kalau misalnya saya lihat gitu ya Rio, di sepedanya biasanya kalau misalnya yang saya tahu sepeda itu kan pasti ada rem di bagian Iya. stangnya. Nah kalau kita lihat di sepedanya Okta, Rizal sama Aang ini nggak ada remnya, bener ya? Itu Pak beli baru lagi, udah dibeliin. Oh udah dibeliin, Oh, udah tapi dibeliin. waktu pergi naik ini Iya. Iya, ngeremnya gimana kalian pakai itu? sendal. Pakai Pakai sendal. sendal? Astaga, nggak Astaga. takut. Enggak. Dan kakinya nggak lecet juga segala macam? Panas Ini gitu? yang lecet sebelah kiri. Oh, Karena lecet jatuh sebelah itu kiri. ya. Jatuh Yang ya. deket tengkul. Oke, Ini aduh. sebenarnya membuat saya
teringat pada masa kecil, Iya. saya juga dulu mungkin ada suatu hal yang pengen dituju, nekat begitu. Karena mungkin Nekat. anak-anak lebih nekat begitu ya. Betul. Rasa mereka ingin ini- tahunya tuh lebih tinggi iya, rasa ingin banget. tahunya lebih tinggi dan mereka ini akhirnya menempuh perjalanan yang cukup jauh gitu ya. Oke. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolnya ya. Dan terima kasih kepada Pak Rizky yang tadi juga sudah berbincang bersama kita Betul. mengenai... Terima kasih, Pak Rizky. Tuh, terima kasih, Pak kembali lagi. Rizky. Terima kasih Pak Rizky Katanya. ya. Baik, masih bersama Bu Sulastri. Sulastri ya, Okta. Aang sama Rizal juga. Rizal, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kenapa? Ini sering protes juga sini. Nama aslinya Aslam. Oh, nama aslinya Aslam. aslinya Kalau Aslam. nama kerennya Aang kan. Nanti Ya. kita balik lagi Oke, sama nanti kita mereka. akan ngobrol lagi deh bersama mereka yang cukup menginspirasi akhirnya bertemu dengan ibunya ya. Sesaat lagi di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. It's been forever. I just can't handle it this way. Don't know. I must get around to it. I ain't ready. 'Cause a little thing of love. This been going on. It cries in the cradle all night. It screams, it jives, shakes like a jellyfish. I kinda like it. There's a little thing